wa aqamas shalah, menegakkan sholat, bukan somat, menegakkan sholat. Kenapa iman dulu baru sholat? Karena orang sholat kalau tidak beriman tidak diakui sholatnya. Syarat orang yang sholat mesti muslim. Kamu sholat percaya sama Allah? Enggak. Percaya sama hari kiamat? Enggak. Sholatnya enggak diterima. Maka wa aqamas sholat, bangun masjid, puasa Senin Kamis, rajin baca Quran, tapi enggak sholat, enggak diterima. As-sholatu imaduddin, karena sholat itu tiang. Sampai di mihrab Nabi, taman Raudhah, tempat Nabi jadi imam, sholat di mihrab Nabi. Amin. Tiang sebelah kiri ada tulisan as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Kubah bisa berdiri, lampu bisa, tapi kalau sampai tiang na'udzubillah roboh, hancur semuanya. Orang yang tidak sholat, hancurlah semua amal-amalnya. Mudah-mudahan suami ibu yang nggak sholat segera sholat. Banyak juga yang nggak sholat. Mudah-mudahan istri bapak yang nggak sholat segera sholat. Kalau bapak punya istri, istrinya nggak sholat, berarti selama ini bapak satu tempat tidur sama sundil bolong nyiblorong. Kalau bapak ibu punya suami ibu nggak sholat, berarti selama ini ibu menikah dengan genderuwo. Genderuwo nikah sama sundil bolong, anaknya tuyul. Makanya kalau cari menantu, tanya, engkau siap jadi imam anak saya, siap jadi imam cucu saya, siap jadi imam? Hati-hati, istri ngeliat dari samping. Saya lagi makan di hotel, pas lagi makan datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang bisa ketemu Ustadz di sini. Iya Ustadz, ini karyawan saya, pegawai di kantor saya. Alhamdulillah dia mau cari imam Pak Ustadz. Saya bilang saya khotib. Carilah yang bisa menjadi imam. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk di pandang mata, waj'alna lil muttaqina. Tapi suami saya nggak bisa jadi imam Pak Ustadz. Bangunkan dia, bangkitkan semangatnya. Mas, kamu jadi imam. Aku nggak bisa, untuk imamku aja di rumah, tapi nggak bunyi, nggak apa-apa. Imam silent namanya. Usolli sunnatat tahajud rakaataini, imaman nggak bunyi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, ya saya kalau tahajud malam dengan suami nggak bunyi Pak Ustaz. Sabar Bu, jaga-jaga aja, nanti lama-lama bunyi. Di zaman edan seperti ini, suami orang mabuk, sakau, candu narkoba, main judi, suami ibu mau jadi imam. Alhamdulillah. Ini untuk menghibur ibu yang selama ini imamnya nggak bunyi-bunyi. Bersyukurlah ibu masih ada suami yang mau mengambil air, membangunkan ibu tahajud. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau yang manten baru kemarin. Tapi kalau yang udah anak 5, bangun.
Dia bukan benci, dia ingin sayang, dia ingin bersama dengan ibu di tahajud, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Alhamdulillah, saya senang. Soalnya saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz, ya, saya kalau mati nanti di surga dengan istri saya lagi. Saya bilang iya. Lama dia menunggu. Masa sama dia lagi Pak Ustadz? Sedang di dunia aja saya sudah menderita kali Pak Ustadz. Bapak menderita. Menderitanya kenapa Pak? Setiap saya mau pergi, dia kasih kain sarung, dia kasih peci, dia kasih baju koko, dia telepon, dia tanya terus, udah sholat apa belum? Habis pulang dia tanya, ini sarungnya kok nggak dipakai? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga yang turun duluan. Ibu siap jadi bidadari surga? So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak ketemu dengan perempuan yang menemani bapak selama ini, selalu membangunkan bapak sholat, sesungguhnya bapaklah yang mesti membangunkan mereka. Mereka yang menyiapkan bapak kain sarung, sesungguhnya bapaklah yang menyiapkan mukena mereka. Mereka yang selalu nanya, bapak udah sholat apa belum? Sebetulnya bapaklah yang mengingatkan mereka sholat. Tapi memang dunia sudah mau kiamat, gak jelas lagi mana pemain, mana kiper, mana striker. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bapak ibu semua istiqomah dalam sholat, menjaga sholat anak-anak kita insya Allah. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun sholat. 10 tahun pukul, tapi pukulnya jangan sampai patah, telinganya hilang. Hanya memberikan efek jerah. Sholat anak bawa ke masjid, anak dibawa ke masjid. Ini ada suara anak-anak. Anak manusia. Alhamdulillah. Anak dibawa ke masjid. Kata pepatah orang kampung saya, orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Bapak sempat-sempatkan bawa anak ke masjid. Ibu sempat-sempatkan bawa ke masjid. Kenapa? Karena nanti dia akan sesuai pepatah, Allah bisa karena biasa. Bawakan guru ngaji, anak ajarkan baca Quran. Karena sholatnya tidak sah kalau tidak betul bacaan Al-Quran. Ustadz Husain sudah pulang duluan karena beliau mau kembali ke Batam ngajar pesawat. Pesawat nggak pernah mau nunggu Ustadz. Maka Ustadz Husain pulang duluan. Ustadz Husain, saya malam Ramadan di rumah Bang Omar K. Ustadz Husain duduk. Lalu kemudian dipanggil 2 orang anak, yang satu kelas 5 SD, yang satu SMP, suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pede dia nyaji di depan Ustaz. Saya tanya, ini Bang, ini dibiasakan ngaji supaya dia menikmati kajian, supaya sholatnya betul. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tidak benar bacaan betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak kita merasa Fatihah kita nggak pernah salah. Fatihah saya nggak pernah salah, Pak Ustadz. Kenapa? Karena nggak pernah didengarkan orang. Dia nggak pernah salah. Coba Fatihah kita dengarkan ke orang. Itu kalau ke Masjid Nabawi, duduk dengarkan ke orang. Ternyata huruf H-nya salah, A-nya salah, So-nya salah, O-nya salah. Minta sama Bang Umar supaya Ustaz didatangkan ke Masjid Jami Al-Ikhlas untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Bapak setuju? Ibu setuju? Untuk ibu-ibu minta carikan guru tahsin perempuan. Nah, saya ini pesan, kalau untuk laki-laki gurunya laki-laki, kalau perempuan perempuan. Soalnya tahsin ini ada gerakan mulut. Fa. Nanti bahaya kalau gurunya laki-laki. Untuk menjaga, ingat setan belum pensiun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Yang keempat, wa ataz zakah, membayar zakat. Usaha bunga, satu bulan dapat 25 juta. Gimana cara bayar zakatnya? Jurus usaha dagang 3 kurang 2. 3 modal tambah untung tambah piutang. Saya ulang sekali lagi. Modal tambah untung tambah piutang kurang 2, kurang rugi kurang hutang. Bisa diingat? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Kalau hasilnya selama setahun mencapai 85 gram emas kali 1 juta, 85 juta, keluar zakat 2,5%. Usaha Bapak apa? Usaha saya bunga, Pak Ustadz. Berapa modal diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi? Alhamdulillah tahun ini 100 juta, Pak Ustadz. Berarti kalau 100 juta zakatnya 2,5%. Jika penghasilan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah yang dikeluarkan? Kalau Ustadz Somad nanya, jamaah jangan stres, jangan cemas, jangan takut. Kenapa? Karena kalau Ustadz Somad ceramah dia nanya, nanti dia jawab sendiri. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Alhamdulillah Pak Ustadz, tahun ini keuntungan kami semua total 1 miliar 25 juta. Mana zakatnya 25 juta? Tapi saya punya utang, Pak Ustadz. Kan Ustadz bilang kalau utang berarti nggak kena zakat. Apa utangnya? Rumah utang, mobil utang, nggak masuk. Yang dimaksud dengan utang di situ utang yang terkait dengan bisnis bunga, bukan utang rumah, utang mobil. Ini sekarang banyak orang nggak bayar zakat. Pas ditanya, kenapa nggak bayar zakat? Saya banyak utang. Semua di rumah itu utang. Satu-satunya yang lunas cuma istrinya aja.
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran sebentuk cincin emas. Kredit. Andai boleh kredit, istrinya pun kredit juga. Jadi yang terkait dengan bisnisnya itu dimaksud dengan hutang. Jadi membayar zakat. Kamu bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustaz. Gak pernah nggak bayar zakat. Berapa zakat kamu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang dimaksud adalah zakat mal harta. Gaji kamu berapa? Gaji saya 2 juta Pak Ustaz. 2 juta. Berarti kalau 1 tahun 24 juta. Sedangkan nisab 85 gram, 85 juta. Kalau begitu 24 juta nggak kena nisab. Jangan hitung gajinya, hitung total. Karena boleh jadi orang gajinya 24 juta, tapi masih ada uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sepak. Total semua. 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120. Saya mau keluarkan tiap bulan Pak Ustaz. Bagus. Berarti kalau 10 juta 250.000. Ustaz, bagusnya saya keluarkan tiap bulan atau setahun? Kalau 1 bulan 250.000 ringan. Tapi kalau sudah setahun 2,5 juta datang setan. Alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Yang minal jinnati itu bisa diusir pakai ayat kursi. Kalau yang dari kalangan nas nggak mempan pakai ayat kursi, pakai kursinya sekalian. Nah,